Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi komponen penyusun darah dengan anggota kelompok. Dengan anggota kelompok Jika Akin, Azura, Kevin Amiko, Fakri Akbar, Rorsabila Mardatila, dan Las Temani Habib Gofa. Oke, materi yang pertama itu materinya terbagi menjadi 3 section: plasma darah, sel darah, dan keping darah. Pembahasan pertama mengenai plasma darah akan dijelaskan oleh Rorsabila Mardatila. Silakan, Plasma darah terdiri dari 90% air dan 10% bahan terlarut seperti 1 mineral, 7% protein, protein darah seperti albumin, fibrinogen, globulin, protein, dan 2% lemak. Nah, fungsi dari komponen tersebut ialah yang pertama sebagai pelarut bahan kimia. Fungsi yang kedua membawa mineral pelarut, glukosa, asam amino, vitamin, CO2 seperti sebagian dari hidrogen karbonat dan bahan-bahan buangan. Fungsi yang ketiga yaitu menyebabkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin. Yang terakhir menjaga keseimbangan antara sel di dalam sel dan luar sel. Selanjutnya akan lanjutkan. Oke. Jadi itulah mengenai plasma darah yang terdiri dari susunan komponen penyusunnya, fungsinya. Selanjutnya sel darah yang akan dijelaskan oleh Fakri Akbar. Silakan. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Teman-teman bisa melihat bentuknya berbentuk cakram digerak dan tidak memiliki sel. Ukurannya kecil dan fleksibel. Sel darah berjumlah sekitar 4 sampai 5 juta sel per milimeter kubik. Fungsinya yang pertama mengangkut hemoglobin, terikat oksigen dan paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, sel darah merah yang telah mengangkut oksigen tadi harus mengangkut hemoglobin yang telah terikat karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan siklus pernapasan manusia. Oh iya, ini nanti akan keluar nanti. Ini kan keluar soalnya salah satunya ya. Oke. Jadi silakan teman-teman ingat apa fungsi dari sel darah merah. And then Silakan kawannya Habib. Saudara putih. Saudara adalah saudara putih, itu leukosit. Bentuknya sama dengan bersama dengan saudara merah, itu tidak berat dan tapi bedanya adalah memiliki sel dan ukurannya lebih besar dari saudara merah. Dapat bergerak bebas keluar dari pembuluh darah dan masuk ke jaringan lain. Jumlahnya sekitar 5 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Sel darah putih dibedakan menjadi 2, yaitu granulosit dan agranulosit. ya. Jadi dapat diketahui bahwa ternyata lebih banyak sel darah merah daripada sel darah putih. Walaupun ukurannya lebih besar, terbalik sel darah merah lebih banyak Sel darah putih. Sip. Lanjut, Philip. Pertama adalah granulosit, yaitu tipe plasma granula dan bentuknya berneurofil, eosinofil, dan basofil. Yang agranulosit itu tipe plasma tidak bergranula dan hasilnya bulat atau seperti bulat. Leukosit dan monosit. Nah, fungsi dari leukosit adalah seperti kita ketahui dalam menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Jadi yang teman-teman lihat saat misalnya terinfeksi bakteri seperti jantengan pasti mengeluarkan nanah. Nah, nanah itulah yang nanah itu kalah mempertahankan tubuh kita dari bakteri. Maka
maka sel darah putih akan tersebut menjadi nanah. Jadi sel darah putih adalah menyerang kekebalan tubuh. Yang kedua, penetratan bakteri dan kuman yang masuk melalui aliran darah atau dari luka yang terbuka. Glukosis mempunyai sifat ameboid yang membuatnya dapat bergerak bebas dan sifat fagositosis atau memangsa bakteri dan sel-sel yang telah mati. Jadi itulah mengenai fungsi dari sel darah putih. Itu kuping darah atau trombosit yang akan dijelaskan oleh Azura bersama ini. Pertama itu kita membahas tentang kuping darah itu gimana sih? Jadi Cool. kuping darah itu memiliki bentuk bulat, memanjang maupun oval. Wujudnya tidak berwarna, tidak berinti sel, berukuran kecil dari Salam. eritrosit dan leukosit dan mudah Maaf terjadi sedikit kesalahan. Selanjutnya jumlahnya adalah lupus besar 200 sampai 430 sel per milimeter. Jadi itu kan 200 sampai 400 ribu ya. Tugas dari trombosit ini adalah untuk menggumpal atau memperkuat darah dengan tujuan mengurangi darah yang keluar pada saat terjadi luka dan pada pembuluh darah. Jadi saat luka makanya trombositlah yang bekerja untuk berkata Perhatikan dengan darah yang keluar. Nanti apa nih? Nah, ini adalah mekanisme pembentukan darah. Lagi lintah kenapa kok dia Ya, pembentukan maaf kita sebut masih lintah pembentukan lah, darah. lagi lintah kan. Jadi yang Setelah pertama kita itu cabut trombosit darah tuh itu lama merupakan rupanya mengalir terus kenapa? trombokinase. Habis itu dari trombokinase menjadi protombin sehingga dengan bantuan CA20 dan vitamin K menjadi trombin. Trombin ini jadi fibronogen dan akhirnya menjadi fibronogen sehingga akhirnya darah ini membeku. Jadi inilah siklusnya, mungkin teman-teman bisa pahami. Tunggu dulu, satu dulu. Ya, sekarang Ingat, ada ujungnya AC, berarti apa tuh? Amilase, lipase, apa tuh nama apa tuh? Nama enzim. Oh, bukan. Ada lagi dah? Oke, lanjut. Nah, sekian. Terima kasih. Jadi itulah Hasil nih ya, diskusi dari kelompok hasil diskusi kami komponen mengenai penyusun darah komponen ya. penyusun darah. Saya tahu saudara-saudara pasti menginginkan penjelasan lebih lanjut, memerlukan keterangan, sebuah kepastian dan sebuah penjelasan. Jadi sebelum itu kami minta kritik dan saran dari teman-teman mengenai presentasi yang telah kami sampaikan, entah itu kekurangan ataupun pujian. Masya Allah. Betul kan? Ya silakan saudara Alif. Terlalu banyak istilah-istilah dan tidak ditambahi dengan catatan kaki gitu. Jadi dengan jika ada istilah kita dibuat penjelasan di bawah itu apa itu ameboid itu apa itu. Oke, terima kasih saudara Alif telah memberikan kritikan. Seharusnya diberikan lagi penjelasan gitu. Ya. Oh ya. Ada tanggapan dari kelompok kami boleh saudara Alif? Kan? Oh, jadi. Ada lagi kritikan dan saran? Coba tengok PPT tadi. Yang bagian awal. Coba. Ya. Lanjut. Apakah saudara tidak melihat? Cuma pengen mastiin aja. Itu tidak ada di situ itu. Kan saudara merah itu kan dia berganti. Kalau siklus saudara merah umurnya terus dia dibentuk umurnya. Ya, Kurang. bertahan di luar tubuh. Berarti informasi tentang itu gitu ya. Muatan atau konten tentang itu mungkin belum dimasukkan gitu ya. Kan saudara merah itu kan dia diganti itu. Dirombak. Gimana dibentuknya? Oke. Umurnya kan ada juga. Oh, berarti saudara ingin mengatakan bahwa materi yang kami sampaikan kurang lengkap gitu. Tambahin dikit. Yang menambahkan. Yaitu berisikan tentang siklus darah merah itu. Ya, pembentukannya. Regenerasi sel darah merah gimana nih?
Ya, begitulah. Oke. Baik, nanti akan kami berikan keterangan. Apa Sarul? Boleh jemaah haji betul? Siapa? Haji. Aceh. Oh, Habib. Ya. Saudara Ahmad, saya juga orang sibuk hari ini. Ya. Nah, Baik, silakan lanjutkan. oke, ada lagi yang ingin mengkritik dan saran lagi? Berikan saran? Tidak? Tidak? Harus fair ya, ada plus minusnya juga, sampaikan juga plusnya Ya. gitu ya. Ya. Ya, ketika Sedikit kosong. Sedikit kosong. Sedikit kosong. Hampa. Oke, sebenarnya ini kosong itu karena belum ada kamu. oh, nih. Kamu belum mau isi gitu. Nah, gitu ya. Sebenarnya kenapa ini kosong? Karena itu kami memegang teguh prinsip PPT. Wah. Poin-poin aja yang disampaikan. Masya Allah. Bukan salin semua, copy paste semua, bukan seperti itu. Makanya singkat dan kosong. Ya orang, ada lagi. Menambahkan dari kritikan dari kelompok saya sendiri. Ya. Kan ya si prinsip PPT itu kayak gitu. Cuma dengan kemarin itu berarti kayak emang di PPT itu biasanya itu doang. Tapi yang kita jelaskan masih lebih dari apa yang prinsip PPT itu. Maksudnya penjelasannya itu ya, penjelasannya. Kalau poinnya emang itu ya. Sebenarnya komponen darah ini materinya enggak sesedikit itu. Eritrosit tadi itu cuma sampai fungsi, sisi, Padahal seharusnya pemuat apa lagi? bukan pemasaran jumlah. Atau Sudah tidak menyimak ya. Itu makanya saya mau menjelaskan ini. Ada deposit pun cuman ya sampai glukosid sama ada 2 sama granulosit. Cuma itu dari Ya. berarti sebagai bentuk pertanggungjawabannya mungkin nanti apa? Jumlahnya ada? jumlah Enggak ada dong. Berapa? Siapa yang masih ada? Fakri. Berapa jumlah deposit tadi? Deposit 5 sampai 10 ribu. Per milimeter kubik. Aduh. Aduh. Hah? Mili. Berikan dan saran. Sedikit catatan bagi teman-teman semua. Sebenarnya kami nggak perlu dipuji kok, tapi kami juga perlu sedikit kata-kata motivasi. Apresiasi ya. Apresiasi. Masya Allah. Nggak mau? PPT-nya bagus. Tuh. Cocok dengan kontennya ya. Jadi template-nya sesuai ya. Cocok dengan darah gitu ya. Jadi Oke. Selanjutnya momen yang ditunggu-tunggu sekali. Sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Ya, silakan kepada teman-teman untuk mengangkat tangannya tinggi-tinggi menunjuk loteng dan akan kami pilih siapa yang beruntung untuk bertanya. Silakan. Siapa yang beruntung? Iyalah. Ayo cuma 1, 2, 3, lagi. Ada 3 cuma 3 orang. Bisa nulis cepat. 3 orang. oke, siapa dulu? 1 siapa dulu? 2 siapa dulu gitu ya. 3 orang. Oke, berarti. Baik, kami akan memilih Alif, silakan bertanya. Oke, Ya. Syoki Alif. Kita Simon ini tentu tahu dengan lintah kan. Ya, Lintang. Kenapa orang habis di lintah tuh darahnya nggak membeku, terus mengalir gitu. Mungkin saudara Alif ingin mengatakan sedikit sukar membeku, bukan berarti tidak membeku ya. Oke, kenapa? Ya, kenapa kalau digigit lintah itu darahnya itu lama membeku? Padahal dia bukan hemofilia. Gitu. Padahal dia bukan Hemofilia. hemofilia. Enggak cuma lintah ya, pacet atau pacet ya? Ya, Pak. Aceh tau ya? Sama kan? Ya. Sama ketika kita digigit kok apa ya? Mengalir rahnya. Malah kenapa? Ada apa tuh kenapa? Terus apakah hubungannya dengan trombosit? Ya kan? Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ahda. Oke, silakan. bagus ya pertanyaannya dari Soki. Lagi?
DBD itu trombositnya turun. Iya. Saya sebagai korban alumni DBD. Gimana kondisi trombosit orang yang DBD? Nah, pengalaman Jimmy nanti lah sampaikan lah ya. Ya, oke. Nggak maksudnya contohnya kadar trombosit Nah, ini berarti dia Seharusnya berapa? Ya. Iya. Karena trombosit kurang ini bisa menyebabkan leukemia nanti lebih banyak apa ya kadar ya leukositnya. leukemia. Kalau segini trombositnya dia leukemia. Oke. Jadi orang DBD itu leukositnya kemana? Itu kan trombosit. Ya. Trombositnya gimana? Gimana sih trombosit orang DBD itu? Ya, maksudnya kondisi trombosit. Nah, nanti akan saya ceritakan pengalaman saya. Orang yang pernah dari DBD. Ada apa? Pertanyaan apa? Silakan. Dari berdasarkan sumber yang saya dapat, kalau eritrosit itu masanya itu 100 sampai 100 per hari. Iya. Kemudian kalau berarti kan kalau eritrosit itu setelah 100 sampai 100 per hari itu kan dia mati. Nah, itu kemana dia? Hilang kemana dia? Nah, itulah leukosit tadi kan dia itu memakan berulang sel yang mati. Jangan lupa thanks ya, say thanks to questioner. Oke. Terima kasih kepada para penanya. Nah, gitu ya. Terima kasih kepada Dafa telah memberikan pertanyaan. Jadi secara simpel bisa dikatakan kemana sih? Apa tadi? Eritrosit yang telah mati. Ya, kemana sih? Siapa Gitu kan? sebelah Oke. Aura, Pak? Sebelah siapa? Azura. Azura. Selesai. Kemana sih? Eritrosit yang telah mati. Nah, ada lagi pertanyaan? Nanti mau tanya, nah ini Krisya ya, silakan Krisya. Apa? Oke, terima kasih kepada Krisya, dapat kami simpulkan. Berarti Krisya menanyakan peranan yang lebih besar saudara merah atau saudara kulit? Oh, Bisa terluka. Bisa terluka ya. Bisa terluka, besaran mana sih? Peranan darah merah atau darah putih? Darah apa nih? Ada lagi yang ingin tanya? Aura? Kenzi mungkin Adri? Adri terlihat fokus menyimak dari tadi. Ada lagi yang ingin tanya? Apa namanya? Enggak. Sudah sekian. Oke, mungkin cukup ya. Nanti dia menanggapi. Ada lagi ya? Kenapa di sel darah merah itu nggak ada yang bisa? Oke, Beriza kamu tanya. Beriza nanya kenapa di saudara merah itu nggak ada yang bisa. Kamu tanya kenapa nggak ada? Iya, nggak bisa tahu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Tidak, Kenzi mau nanya. Oke, sekian sesi pertanyaan kami tutup. Oke. Ya, tanggapi. Nanti kalian jawabannya berikut ini.